Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf tadi recordnya kok bermasalah. Ini saya ulang dari awal, tetapi yang ini saya percepat biar diskusi yang tadi nanti nggak usah kita ulangi, nanti langsung di budaya positif yang tadi. Baik, mohon maaf saya ulangi dari awal ya. Untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh Lambertus Pramudiawardana, ini untuk pendamping, fasilitator Ibu Sri Suhartini, beliau pengawas di Lampung Timur. Lalu ada Pak Budi, beliau adalah guru praktek, bertugas di SD Negeri Banyu Biru 2, Ndukun. Nah, yang pertama, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan. Untuk mencapai kebudayaan dan peradaban bangsa yang dicita-citakan, maka pendidikan merupakan landasan pembentukan peradaban bangsa. Dengan kata lain, pekerjaan kita sebagai pendidik atau guru bukan hanya sebagai melayani siswa di sekolah, memberi tugas pembelajaran, transfer ilmu pengetahuan, supaya nilai siswa itu baik, dan sebagainya. Tetapi pekerjaan kita merupakan pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Kita punya pekerjaan untuk membangun sebuah peradaban. Jadi, kita mari sekuat tenaga kita curahkan pada proses pendidikan anak-anak bangsa. Lalu kedua, pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang dinamis. Benar bahwa ini adalah hal yang dinamis karena selalu berubah dan bergerak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Pendidikan yang ada di pesisir pantai, di gunung, di dataran rendah itu berbeda sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat zaman saya sekolah, zaman Putin, Mister di sekolah, pasti berbeda dengan zaman anak-anak kita sekarang. Maka, untuk menjawab tuntutan zaman, guru juga harus berani berubah. Kita tidak boleh merasa nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita harus selalu belajar, kita harus bergerak menjadi guru yang transformatif, selalu bergerak, dan tidak menjadi guru yang ketinggalan zaman. Lalu taman siswa itu menganut among sistem, yaitu kemerdekaan dan kodrat alam. Nah, kemerdekaan terkandung dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Kebebasan bukan kebebasan yang leluasa, namun kebebasan yang terbatas dan harus mengikuti tertib damainya hidup bersama. Nah, ketertiban di dalam kelas dengan cara pemaksaan dan kekerasan, misal dengan kata-kata kasar, keras, pendekatan fisik, bukan ketertiban yang sejati. Ini nanti akan menyebabkan anak itu punya tabiat takut dan dihinggapi rasa perasaan rendah diri atau inferiority complex. Nah, kodrat alam ini dihubungkan dengan kemerdekaan, ini hendaknya juga sampai cara berpikir anak. Selama ini kan kita sudah mengarahkan anak untuk berpikir modelnya kita. Nah, ini yang sebetulnya kita juga pelajari di computational thinking. Kita melihat sebuah hal itu tidak hanya dari satu sisi, tetapi dari banyak sisi. Nanti baik anak-anak yang gifted maupun talented, ini akan berkembang secara alami sesuai dengan kodrat alam anak. Lalu guru itu menuntun. Guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan harus berorientasi penuh pada anak atau siswa. Ki Hajar menyebutkan asas dari taman siswa, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak.
Lalu keempat, cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan adalah perubahan budi pekerti, budi, cipta, rasa, karsa, pikiran, rasa, kemauan, pekerti, tenaga, atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, perubahan cipta, rasa, dan karsa harus seimbang. Sebagai pendidik atau guru, kita mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu mereka untuk olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, dan karsa memperkuat kemauan dan olahraga, menyehatkan jasmani. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Lalu kelima, berpihak pada anak. Ini tadi sudah kita singgung di depan, kita harus berpihak pada anak. Kita fasilitasi mereka untuk mengoptimalkan potensinya sesuai dengan keunikannya masing-masing. Karena tiap anak itu berbeda, bahkan kembar identik pun itu ada bedanya. Ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Guru harus sebagai aktor, motivator, fasilitator. Ini kita, contoh sederhananya, kita harus mencontohkan attitude yang baik di depan atasan, rekan, dan siswa, dan orang tua siswa. Memberikan semangat, motivasi untuk siswa-siswi, mendorong siswa-siswi untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini untuk yang modul 1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita akan ke